Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, sukses, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kali ini kembali saya akan mengupas sebuah produk mixer yang dikeluarkan oleh brand Electroyoung, yaitu mixer E-Mix 6 ya. Jadi Electroyoung mengeluarkan beberapa varian terkait dengan mixer ini ya. Dari mixer yang varian 12 channel, nah ini kita akan mengupas yang terkait yang 6 channel. Nah sebenarnya fitur-fiturnya mirip ya teman-teman, tapi saya ingin mengupas lagi. Ini kebetulan saya akan detailkan lagi, ada beberapa hal yang di video sebelumnya yang belum pernah saya kupas, ini akan saya detailkan. Nah contohnya ketika saya ingin merekam melalui USB ya ke komputer, ini saya khususkan ya untuk video ini bagaimana kita bisa merekam suara secara maksimal melalui USB yang ada di mixer ini. Kemudian disambungkan ke komputer ya, kemudian kita olah, nanti kita akan coba dengan karaoke. Nah untuk itu teman-teman sekalian, seperti apakah caranya dan kelebihannya apa saja nanti kita akan kupas lagi terkait dengan 7 band stereographic equalizer ya, 7 band stereographic equalizer, dan bagaimana nanti 256 DSP efeknya ini kita akan coba kupas lagi untuk maksimal berkaraoke, karena di sini 256 cukup banyak ya teman-teman. Nah untuk karaoke mana yang paling pas saya akan tunjukkan. Kemudian ini kualitas efeknya sudah 24 bit 40 kHz ya. Nah teman-teman, seperti apakah hasilnya? Silakan simak video ini sampai selesai. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Di hadapan kita sudah ada mixer E-Mix 6 dari Electroyoung yang sudah kita pasang. Nah di sini teman-teman sekalian, di dalam kotaknya itu dia ada buku ya, sebenarnya ada buku, kemudian buku manual, kemudian ada kabel power ya. Kabel powernya itu seperti kabel komputer ya, kabel PC ya yang biasa digunakan untuk komputer. Dan kemudian di kotaknya itu kalau kita baca ya, di sini ada 256 DSP, digital multi effects, kemudian bisa MP3 player menggunakan USB, kemudian ada Bluetooth juga ya teman-teman sekalian ya. Ini 256 DSP ya, oke. Nah kemudian ini ada 6 port ya, 6 port line ya untuk bisa digunakan menyambungkan berbagai instrumen. Baik, mungkin kita langsung saja di sini ya teman-teman. Jadi kalau bicara inputnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini universal, bisa pakai ASLR, bisa pakai Akai. Kemudian sudah disediakan phantom power ya. Tinggal pencet saja teman-teman. Nah ini karena saya pakai dynamic, saya nggak pakai phantom ya. Kecuali kita pakai mic condenser. Nah ini teman-teman sekalian, saya mic pakai yang tipe dari Mauno ya. DX EPD PD100X ya, yang sudah pernah saya review sebelumnya. Dan ini bisa SLR, bisa pakai USB dengan Type C ya, jadi bisa ada 2 fungsi. Kemudian teman-teman sekalian, masuk ke mixer lagi. Di sini saya menggunakan lens 1 ya. Di sini ada apa namanya, trim ya. Ini sebenarnya untuk seperti gain ya, gain ya. 1, 2, 3. Ini saya pakai pukul 2 ya. Kalau kita maksimalkan juga bisa.
Kalau saya maksimalkan suara-suara dari luar kendaraan lewat masuknya jelas sekali ya. Jadi saya pakai pukul 2 nih teman-teman sekalian. Kemudian di equalizernya di sini yang warna hijau pertama ini ada high ya. High ini 12 kHz, ini 2,5 kHz kalau nggak salah ya ini ya. Ini kita atur-atur saja sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman ya. Jangan terlalu berlebihan. Ini yang high-nya yang 12 kHz saya pakai pukul 3. Yang bawahnya 2,5 kHz ya, 1 kilo sampai 2,5 kHz nih. Kalau kita lihat di sini ya teman-teman ya. Ini sebentar. Oh ya, kalau di sini 250 sampai 5 kHz ya yang ini ya. Kalau yang di atas 1 kHz sampai 2,5 kilo ya. Ya, kalau high 12 kilo untuk pengaturan 12 kilo, ini untuk pengaturan 2,5 kilo. Ini juga sama untuk middle ya. 2,5 kilo juga, tapi kok ini oh ya betul. Jadi dia ada satu lagi yang high frekuensinya diatur ya, ini kelebihannya ya. Jadi yang biasanya tuh di mixer biasa ini nggak ada nih teman-teman di frekuensi ini. Ya, ini ada tambahan di high-nya ada 2. Middle-nya 1, tes 1, 2, 3 ini saya pakai pukul 12 saja. Kemudian low juga di pukul 12. Nah ini yang umumnya nih ada di setiap mixer biasanya. Kemudian dia ada aux 1, aux 2, aux 3 untuk efek. Ya ini efeknya dari sini. Jadi kalau kita mau naikin efeknya tinggal ada 2 pengaturan di sini, di sini. Kemudian untuk memaksimalkan efeknya juga ada di sini nih maksimal. Oke. Untuk yang ini, efek-efek ini sebenarnya untuk yang monitor ya. Untuk speaker monitor atau efek tambahan. Nah ini kita nggak perlukan. Nah ini kalau kita naikkan efeknya 1, 2, 3, tes 1, 2, 1, 2, 3, tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Nah seperti itu teman-teman ya. Ini fiturnya banyak ya. Kemudian ini untuk volume mic ya. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Kemudian ada tombol mute. Kalau kita pencet. Nah di headset saya nggak kedengeran ya. Ini mute. Kemudian ini PFL. Tes 1, 2, 3, 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. 1, 2, 3, tes 1, 2, 3, tes 1, 2. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Nah ini kalau tekan PFL ya. Satu, dua, tiga, dia tidak ada pengaruh lagi ya kalau di sini teman-teman kalau pakai PFL. Ya, PFL itu sepertinya untuk apa ya? Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3 ya, oke. PFL itu sepertinya untuk kita mendengarkan suara kita tapi tanpa keluar ya, tanpa ke out. Jadi kita bisa atur sendiri tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2. Dia suaranya cuman saya aja yang dengar nih kayaknya. Karena signalnya kalau saya tekan PFL signalnya mati nih teman-teman ya. Oke, kemudian ini ada 6 ya. Semuanya sama yang 6 ini. Kemudian inputnya sebenarnya tidak hanya 6 ya teman-teman ya. Untuk di RCA ini juga ada left right untuk input. Jadi sebenarnya lebih dari 6, 6, 7, 8 sebenarnya ya. 6, 7, 8. Nah ini dia sebenarnya ada lebih ya. Karena ini beda input aja. Selain yang combo ya. Ini ada RCA. Kemudian outputnya juga untuk RCA juga sudah ada. Ya, kemudian ada output juga untuk yang pakai Canon atau SLR juga dan pakai Akai. Jadi ada 2 nih teman-teman untuk outnya. Kemudian out ke phone juga ada di sini. Ini yang ke headset saya ya, ke headphone. Kemudian untuk aux 1, aux 2, aux 3 ya untuk penambahan efek atau monitor untuk suara-suara yang dari mixer ya. Untuk
si soundman-nya untuk bisa mendengar untuk dirinya sendiri nih pakai ini sebenarnya fungsinya itu. Kemudian selanjutnya, nah ini kita masuk ke area ini ya teman-teman ya. Di area ini ada pengaturan efek ya 256 tuh dari sini ya. Dari 1 sampai 256. Ini kebetulan saya pakai efek yang nomor 25 kalau nggak salah. Ya, kalau dia nggak kedip-kedip berarti di posisi itu ya. Ini 025 berarti saya di posisi efek 25. Di efek vokal 2. Tes 1212. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian ini pengaturan efeknya volume efeknya mau seperti apa, maksimal atau minimal ya. Ini saya maksimalkan saja biar ketahuan efeknya seperti apa rasanya. Kemudian ini bagusnya di sini ya, efek ini pengaturannya ada 3. 1 di mic, 1 di efek master, 1 di sini yang penguatan efeknya ada 3. 1, 2, 3 ya. Jadi kalau kita kecilkan di sini, kalaupun kita besarkan yang warna orange ini, yang di mic maupun yang di master efeknya, ini kalau kita angkat sendiri baru dia terasa. Tapi kalau kita turunkan dia nggak ngaruh lagi ya. Kemudian di sini adalah untuk MP3 ya, MP3 kalau kita ingin merubah-rubah, geser-geser, maju mundur di sini. Kemudian untuk high low-nya, untuk lagu-lagunya yang dari luar atau instrumen dari luar yang menggunakan Bluetooth atau pakai flash disk ya, atau dari ini disambungin ke komputer ya, komputernya juga bisa memasukkan lagu ya, mengirimkan lagu gitu atau instrumen. Ini pengaturan high low-nya di sini teman-teman. Saya pakai pukul 12 saja semuanya. Kemudian ini ada pengaturan record juga di sini ya, pakai flash disk nih. Kalau pakai flash disk kita bisa pencet record ini. Oke, kemudian di sini ada 26 efek sound card, ini ada indikator. Ya kalau sudah sampai merah berarti pecah suaranya, jangan sampai kita melebihi yang warna hijau ya teman-teman ya. Itu kunci-kuncinya. Kemudian ini ada 7 band atau 7 band stereographic equalizer. Nah ini pengaturannya seperti ini teman-teman. Kalau kita flatkan di tengah, suaranya seperti ini ya. Nah untuk pengaturan sendiri ini kalau paling kiri ini yang frekuensi rendah sampai ke frekuensi yang paling tinggi. Ada di 16 kHz. Nah biasanya kita harus, kalau mau bagus ya teman-teman ya, kalau dari sisi saya, biasanya saya pakai huruf kurva ya. Kurva. Seperti ini contohnya T12 yang 1 kHz-nya kita turunkan sedikit. Kemudian yang paling kanan, yang frekuensi yang paling tinggi kita naikkan sedikit. Kemudian ini juga yang sebelahnya sedikit-sedikit. Yang bassnya kita naikkan sedikit kalau masih kurang bass ya. Kalau berlebihan kayak begini, nah kita kecilin lagi dikit aja. Oke, dan ini dikurangkan. Nah, jadi kayak seperti ini ya kurvanya teman-teman. Jadi suaranya lebih lembut ya kalau menurut saya ya. Nah akan lebih baik lagi kalau kita sambil karaoke. Nah teman-teman kita sambil ngatur gitu. Nah sampai ketemu settingannya. Nah itu yang biasa saya lakukan. Nah kemudian kalau kita masih ragu dengan settingan kita, lebih baik distandarkan saja ya di sini gitu ya. Semuanya di tengah distandarkan. Demikian juga di pengaturan mic. Distandarkan aja di pukul 12 semua teman-teman. Kalau masih ragu, nanti tinggal dikurang-kurangi atau ditambahi. Nah ini kebetulan saya sudah ketemu settingannya ya. Jadi seperti ini. Kemudian nah ini kita atur lagi seperti ini. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tes 1, 2. 1, 2, 3. Tes 1, 2. Ya kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi tergantung dari feeling kita ya. Kalau feeling kita mendengarnya enak di headset. Nah itulah yang paling maksimal menurut kita. Nah yang pasti jangan sampai ini melebihi warna hijau atau kuning ya. Biar tidak pecah suaranya teman-teman. Oke, mungkin secara garis besar itu ya untuk fungsi-fungsinya. Teman-teman bisa mampir juga di video yang sudah saya bahas, MX yang 12 channel ya.
yang sebenarnya kakaknya dari ini. Tapi ini saya lebih bagaimana mengupas lebih detail lagi ya, biar nanti yang kurang-kurang kemarin bisa kita bahas di sini. Oke teman-teman sekalian, ini untuk volume master ya. Ini untuk phones, untuk headset. Ini untuk CD tape ya, record ya. Ini sebenarnya bisa di sini ya teman-teman, MP3 Bluetooth-nya nih. Nanti kita coba satu-satu. Ini return ya untuk volumenya. Ini kita atur bagaimana memaksimalkannya nanti. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke efek ya. Efeknya ada 256, mungkin saya coba geser ke nomor 1 dulu. Oke, nomor 1 pencet ya. Jadi kalau udah pencet dia langsung. Oke, efeknya kita maksimalkan ya. Tes 1 2 3, 1 2 3. Nah ini efek vokal 1. Nah, sampai ke nomor 16. Saya coba masuk ke nomor 16. Tes 1 2 3. Nah ini efek vokal 1 dengan efek 16. Jadi kalau mengaturnya terlalu berlebihan, misalkan ini cukup main di sini aja teman-teman. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Oke. Kemudian masuk ke efek vokal 2. Vokal 2 17. Tes 1 2, 1 2 3, tes 1 2. Ini vokal 2 ya, efeknya 17 sampai ke 32. Kita masuk ke 32. Tes 1 2. 1 2. Gemanya 4 ya. 1 2 3, tes 1 2. Oke, kalau di headset saya itu kedengarannya kencang banget. Kita masuk ke efek berikutnya 33. 33 ini hall, S hall atau small hall. Tes 1 2 3, 1 2 3, tes 1 2 3. Jadi seperti ini hasilnya teman-teman sekalian. Kita masuk lagi ke 48. Tes 1 2 3, 1 2 3, tes 1 2 3. Nah, ini hasilnya teman-teman sekalian. Tes 1 2, 1 2, 1 2 3. Ini large hall. Maksud saya masih small hall ya. Sekarang kita geser ke efek large hall atau L hall. 49. Ini L hall atau large hall. Hall apa istilahnya? Halaman luas. 49 sampai 64 coba. 64. Oke. Tes 1 2 3. 1 2 3. Sekarang kita masuk ke efek 65 small room, S room sampai ke 80. Coba 80. Tes 1 2 3. 1 2 3. Oke, sekarang kita masuk ke efek 81 L room atau large room. Sekarang coba kita masuk ke 96 yang maksimal ya. Oke, large room. Ini saya tidak rubah ya. Efeknya kita besarkan aja biar ketahuan seperti apa maksimalnya. Ke 96. Tes 1 2. Nah, ini large room efek 96 paling maksimal. Tes 1 2 3. Oke, kita geser ke 97. Ini efek flat seperti ini. Tes 1 2 3, 1 2 3, tes 1 2 3. Ya, 97. Maksimalnya 112. Ini efek flat 112. Tes 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, sekarang geser ke tab reverb 113 sampai 128. Tes 1 2 3, 1 2 3, tes 1 2 3. Kita geser ke maksimal.
128 ya efeknya. Tes 123. Tes 123. 123. Kencang. Efeknya jauh. Oke, geser. 129. Ini super reverb. Ini yang 129 super reverb. SPR reverb tulisannya. 123 tes 123 maksimalnya 144, kita coba 144. Tes 123. 123. 123. Tes 123. Oke. Sekarang kita coba 145. Mono delay. Tes 123 ini mono delay. Tes 123, tes 123 sampai ke 160 ya. Ini mono delay berarti delaynya kiri kanan ya. Tes 123, tes 123, tes 123, 123, tes 123, tes 123, 123, 123, 123, 123. Oke, kiri kanannya, kedengarannya. Kita sekarang stereo delay seperti ini. Ya, 161 maksimal 176. Stereo delay kita masukkan ke maksimal 176. Tes 123, 123, 123, 123, 123. Nah, ini delaynya kiri kanan. Ya, kalau di headset kiri kanan. Oke, kita pindah ke efek flank 177 sampai 192. Tes 123, tes 123, 123. Kita masuk ke efek 192. Ini kayak ada suara dua ya. Do re mi fa sol la si do. Nah, kayak gitu ya. Coba 192. Do re mi fa la so la si do. Waduh, gitu suara. Lombang. Oke, kayak gitu ya. Rupanya Florence tuh kayak begitu. Kita masuk ke chorus 193 nih chorus. Nah, ini kayak suara dua juga saya dengar ya. Coba kita coba. Do re mi fa sol la si do. Tapi kayak ngalun gitu ya. Chorus ya. Coba sampai maksimalnya 208. Tes 123. Lucu banget suaranya. Oke, 209 delay plus reverb. Ya, ada tulisannya di sini. Tes 123, tes 123, 123 dan 123 ya, hasilnya begitu. Kita maksimalkan sampai 224. Mana 224? Tes 123, 123, tes 123. Wih, suara jauh. Ketika purnama muncul di tengah-tengah langit, suara Oke, kita 225 flanks plus reverb. Do re mi fa sol la si do. Wah, itu yang ada reverbnya dikit ya, flanks. Sampai 240, kita coba 240. Kayak mana suaranya? Do re mi fa la sol la si do. Saya nggak tahu ini untuk apa fungsinya. Mungkin untuk menyambar suara kita lah. Kayak suara kakek ini. Ngawur ya. 241 chorus plus reverb. Do re mi fa sol la si do.
Do si la sol fa mi re do. Ya kayak ada suara dua cuman ngalun-ngalun gitu ya. Ada reverbnya dikit ya kalau yang chorus plus reverb 241. Sekarang kita naikkan ke maksimal 256. Oke, sekarang balik ke satu ya. Kalau untuk karaoke mungkin saya lebih suka di tadi ketemunya di nomor 20. 25 apa 20 ya, coba dulu. Tes 1 2. Nah, ini suara vokal 2 di settingan 20 ya. Coba kita pakai efek 25. Tes 1 2. Nah, kayaknya sedang segini ya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3 ini yang saya suka di sini nih. Ini bisa kita atur efeknya. Tergantung kebutuhan ya. Kalau terlalu berlebihan juga nggak terlalu bagus. Ya mungkin segini misalkan. Nah, 1 2 3, tes 1 2 3. Nanti kalau teman-teman merasa kurang efeknya tinggal naikin lagi. 1 2 3, tes 1 2 3. Jadi nggak perlu putar-putar ini ya. Cukup pakai tombol geser. Oke teman-teman, kayaknya banyak ya. Jadi sebelum nanti kita ini ya kesimpulan, mungkin saya coba dulu tes pakai lagu ya. Kita coba pakai lagu karena sebentar lagi hari kemerdekaan ya, bulan Agustus, mungkin kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Selain tidak copyright ya, mudah-mudahan tidak ada yang mengkomplain. Ini juga menggugah rasa nasional kita. Kita coba pakai lagu Indonesia Raya dengan efek karaoke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Hiduplah Indonesia Raya. Luar biasa. Jadi seperti itu ya hasilnya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan selain ini mendapatkan informasi, teman-teman, sedikit juga saya memberikan menggugah ya untuk nasional kita Indonesia Raya. Mudah-mudahan memperkuat rasa nasionalis kita. Oke teman-teman sekalian, langsung saja ya kesimpulan. Jadi setelah dicoba ya untuk yang tipe elektro yang MX6 ini atau MX6 ini, saya melihat di sini kelebihannya adalah dari sisi fitur dia cukup lengkap ya, terutama ada 7 band stereo grand equalizer ini, jadi bisa enak sekali kita ngatur-ngaturnya. Tadi saya lupa nih sambil nyanyi, sebenarnya kita bisa atur-atur ya, tapi karena tadi konsen sekali. Kemudian yang berikutnya dia sudah ada efek 256 DSP yang tadi kita sudah coba satu-satu ya. Ini salah satu kelebihannya, cukup bagus ya teman-teman ya. Suara efeknya terasa benar. Kemudian pengaturannya ada 3 lagi untuk efek ya. 1, 2, 3. Jadi pemisahannya di masing-masing ada pengaturan. Kemudian ini saya tadi coba setengah ya. Oke. Kemudian yang berikutnya ada penambahan equalizer untuk yang high ya. Yang biasanya kalau di mixer-mixer lain itu untuk pengaturan equalizer di sisi mic-nya tuh
biasanya cuma 3 atau 4 gitu ya. Ada trim, kemudian ada high, ada middle, ada low. Itu biasanya paling banyak. Tapi kalau di sini ada tambahan lagi nih untuk frekuensi tingginya. Jadi detailnya dapat nih teman-teman sekalian di mixer ini ya. Kemudian yang berikutnya ya seperti biasa sudah ada phantom power semua. Kemudian dari sisi rekaman ya, ini saya pakai USB ke komputer ya. Nanti yang teman-teman dengar ini suara olahan yang sudah saya masukkan ke komputer ya. Kita rekam langsung di komputer. Nah, saran saya kalau teman-teman pakai USB ini, pastikan dia sudah di PC ya, maksudnya di posisi di logo PC. Jadi kalau sudah terdetek gambar PC seperti ini, berarti dia sudah tersambung ya. Kalau belum, itu jangan sampai teman-teman lupa gitu ya. Nanti nggak kerekam dia. Nah, kemudian yang berikutnya ini minim noise ya, sangat minim noise kalau teman-teman dengar dari awal. Ya. Nah, sudah saya kecilkan ya. Kalau di situ deteknya 0 ya. Waduh. Kemudian berikutnya adalah kabel. Kalau memang teman-teman nanti pakai USB ya, tolong kabel USB to USB-nya, male to male-nya yang bagus ya. Jangan sembarangan teman-teman, karena nanti pengaruh terhadap noise-nya ya, suaranya. Sepertinya itu ya teman-teman sekalian, saya sudah banyak sekali mengupas ini. Mungkin nanti kita coba pasang ke speaker aktif nanti ya. Kita akan coba speaker aktif seperti apa suaranya kalau untuk berkaraoke. Nah kemudian tadi sudah kelebihan ya. Nah, kemudian kelemahannya. Nah kalau kelemahannya yang saya lihat ya, kalau untuk mixer-mixer ini ya, kelemahannya adalah biasanya dari sini nih teman-teman. Untuk merekam langsung ke HP biasanya dia kurang bagus ya. Nah itu saja tuh yang biasanya kelemahan-kelemahan di mixer-mixer seperti ini ya. Tapi kalau dia ke komputer bagus teman-teman. Nah itu saya nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena tegangannya atau perangkat di dalamnya itu belum terlalu kompatibel dengan handphone ya. Langsung ke handphone ya. Tapi untuk mengakalinya bisa saja nanti ditambah dengan soundcard tambahan ya teman-teman. Yang seperti biasa, yang kemarin seperti Bomji, DS Orca, kemudian ada Mauno dan lain sebagainya ya. Yang bisa memperbaiki kualitas suara kalau kita pakai USB. Tapi caranya nanti teman-teman bisa cek di video-video sebelumnya. Nah kemudian yang berikutnya kelebihan lagi kalau untuk karaoke enak banget nih teman-teman. Apalagi untuk tempat ibadah ya, masjid ya. Untuk imam, untuk azan, untuk pengajian, waduh keren banget nih. Bentuknya juga ya selain itu keren ya. Kalau lihat dari fisik ini juga bahannya dari besi, metal ya. Dan secara estetika ya, secara tampilan ini bentuknya mewah ya teman-teman. Ini yang saya suka nih. Nah mudah-mudahan distributornya mau ngasih diskon ya. Ya, oke. Baik. Dari sisi kelemahannya saya lihat ya, kalau saya lihat satu lagi, ini garansi teman-teman ya, garansi 1 tahun dari Elektroyang ya, jadi jangan khawatir untuk jaminan terhadap barang ini ya. Kemudian yang kelemahannya, nah kelemahannya sebentar, saya mikir dulu nih kelemahannya tadi ini ya, ini yang kelemahannya tadi kalau pakai ke handphone masih kurang maksimal ya, untuk langsung ya. Bisa, cuman tidak sebagus kalau kita pakai komputer ya. Jadi lebih bersih kalau di komputer. Nah itu satu. Kedua, mungkin saya nggak tahu lagi apa ya selain itu ya. Sepertinya cuman itu ya teman-teman ya kelemahannya ya. Kalau untuk yang lain-lainnya sudah lumayan bagus sekali ya kelengkapannya. Mungkin saya rasa sudah cukup ya. Karena ini mixer ya, kalau mixer power berarti dia harus bisa disambungkan ke speaker pasif misalkan ya. Nanti kita akan coba di speaker aktif untuk karaoke ya teman-teman ya. Sekaligus kita pasang untuk karaoke di televisi ya, televisi smart TV. Karena ada fasilitas Bluetooth jadi bisa disambungkan ke Bluetooth. Baik teman-teman sekalian seperti itu ya kelebihan dan kelemahannya ya. Nah, untuk kesimpulan akhir, ini cocok sekali untuk para profesional ya yang suka
apa namanya, ada panggung ya, tempat-tempat yang seperti tempat-tempat resmi untuk bisa mengadakan acara-acara ya. Ini sangat cocok. Kemudian ini juga bisa untuk Zoom ya, Zoom meeting ya. Seringkali kalau ada Zoom meeting teman-teman, kadang-kadang saya temui pada kelabakan gitu karena mixernya nggak mendukung ke komputer ya untuk Zoom. Nah ini bisa untuk ke Zoom, jadi bisa disambungkan untuk live streaming, bisa untuk Zoom meeting ataupun untuk virtual meeting ya. Kemudian untuk konten kreator ya yang suka bikin video, yang untuk live streaming ini juga bisa nih teman-teman sekalian ya. Tapi pakai komputer ya teman-teman ya. Dan itu sudah saya perlihatkan di video ini caranya seperti apa. Nah kemudian yang berikutnya kesimpulannya untuk tempat-tempat ibadah sangat bagus ya. Ini cocok sekali, harganya juga nggak terlalu mahal, cukup terjangkau dibandingkan sekelasnya ya. Dan ini cocok untuk dipasang di tempat-tempat ibadah seperti masjid, gereja atau di musola ya. Kemudian di di tempat-tempat acara pengajian dan lain sebagainya ya. Atau di pesantren-pesantren yang kebetulan mungkin ada acara khotbah dan lain sebagainya. Nah ini cocok sekali nih teman-teman, karena efeknya 256 tadi. Jadi efek-efek untuk pengajian tuh bagus banget nih, bisa diatur ya. Apalagi pakai yang fitur hall itu. Keren banget itu kalau kita pakai itu ya. Kita coba misalkan, saya nyoba lagi nih. Yang fitur large hall 49. Oke. Ini dia tes 1 2 3 atau kurang panjang ya. Biasanya yang panjang itu 64 berarti coba 60. Tes 1 2. Nah, ini dia nih teman-teman. Kalau pengajian atau tempat-tempat penyiar radio juga bagus ini. Efek ini ya. Untuk bikin konten juga bagus. Kita contohkan ya misalkan untuk pengajian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aku berlindung kepada Allah SWT dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Contoh-contoh. Wah, luar biasa, sampai merinding saya. Baik teman-teman sekalian, seperti itu hasilnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini cukup lengkap ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampaikan pendapat teman-teman sekalian. Kalau ada hal-hal yang mungkin saya lupa, tolong diingatkan. Kita diskusi, kemudian kita sharing ilmu di dalam channel ini ya. Semoga ke depan channel ini bisa menjadi ajang silaturahmi
Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang selalu mendukung terhadap channel Tembakul Fals. Sekali lagi terima kasih, dan untuk teman-teman sukses dan sehat selalu. Nah, demikianlah teman-teman yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan terkait dengan mixer MX6 ya dari Electroyoung ini bisa menjadi referensi teman-teman sekalian bagi pecinta audio video karaoke yang cukup banyak fasilitasnya di dalam mixer ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.